Brand Sins mungkin tidak terlalu menggema pada dunia in-ear monitor. Namun kali ini mereka membuat sebuah gebrakan dengan membuat sebuah in-ear monitor hybrid. Menggunakan satu dynamic driver dan satu balance armatur. Tapi yang spesial, dynamic driver yang mereka gunakan konon berasal dari Moondrop 2. Namun bagaimana suaranya biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sins mungkin adalah salah satu brand Chaife yang kalian kenal kebanyakan dari produk-produk kabel audio file mereka atau kabel-kabel audio mereka. Namun kali ini kita akan membahas yang berbeda, yaitu in-ear monitor dari Sins. Menggunakan konfigurasi satu dynamic driver dan satu balance armatur, tapi yang spesial dynamic driver yang mereka gunakan adalah dynamic driver yang berasal dari Moondrop 2. Untuk harga sendiri Sins ini dipasarkan di angka 650 ribuan. Tapi terlepas dari drivernya, kita akan coba juga bandingkan dengan Moondrop 2 nantinya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Sins ini. Oke, untuk packaging dari Sins in-ear monitor ini memang minimalis banget. Dia hanya memberikan case, ini hard case berwarna merah seperti ini, ada tulisan Sins-nya. Jadi kalau dibuka, kita akan langsung kelihatan in-ear monitornya dan juga kabel. Kita keluarkan dulu. Dan juga beberapa pasang air tips. Jadi di sini ada beberapa pasang air tips. Di sini juga terpasang Moondrop spring tips. Jadi ada beberapa pasang air tips dan ini adalah case-nya. Jadi kelengkapannya hanya ini aja. Jadi beberapa pasang air tips, in-ear monitor kabel dan juga hard case. Disclaimer on, mungkin saja produk ini adalah produk tester atau bukan final produknya. Jadi nanti kalau misalnya ada sebuah final produk yang dikeluarkan atau dirilis oleh Sins, mungkin saja packagingnya bisa berbeda. Tapi kalau packaging seperti ini menurut kita ya minimalis banget sih. Untuk packaging dari Sins ini memang sangat minimalis dan kami berikan skor C untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Sins ini. Housing dari Sins ini bisa dikategorikan hitam pekat, jadi tidak bisa kelihatan driver di dalamnya, dan terdapat dua fan hole. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua fan hole, satu di dekat nozzle sini, di dekat bagian nozzle, dan satu di bagian atas. Jadi dekat pinnya ada satu fan hole juga, kalau kalian bisa lihat di sebelah sini. Jadi ada satu dan dua, ada dua fan hole di atas housingnya. Untuk nozzle-nya sendiri memang tidak terlalu panjang. Kita lihat nozzle-nya ini memang nggak terlalu panjang, tapi diameternya ini cukup besar, mungkin sekitar 5 mm, dan ada lipsnya untuk mencegah air tips gampang lepas kalau ada lipsnya. Serta sudah terpasang filter berbahan metal seperti ini, yang menurut saya juga high quality sih, menurut saya. Untuk faceplate-nya sendiri, dia memiliki faceplate yang cukup menarik. Faceplate-nya ada list emas seperti itu, dan ada tulisan Sins berwarna silver. Keren sih untuk faceplate-nya. Lalu kita ke bagian kabelnya. Kabelnya adalah dual pin, 0,78 mm, detachable dengan air hook yang sudah preform seperti ini. Kabelnya mungkin adalah kabel Cooper ya, dual braid. Lalu kalau kita turun ke bagian bawah, di sini ada chin slider dan splitter. Chin slidernya berbahan plastik dan splitternya berbahan metal. Lalu kita kalau lihat ke bagian bawah, di sini ada 4 braid yang dipilin dengan rapi menurut saya. Lalu untuk jacknya sendiri adalah jack 3,5 mm L-shape gold plated dengan housing berbahan plastik. Build quality dari Sins ini kami bilang ini build quality yang oke, tapi bukan sesuatu yang spesial banget untuk build quality-nya, dan kami berikan skor B untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Sins in-ear monitor ini. Untuk fitting dari Sins in-ear monitor ini sendiri, dia memiliki housing yang sedang sebenarnya, tapi agak sedikit gendut housingnya. Untuk pemakaiannya sendiri tentu saja adalah over ear. Jadi ada pemakaiannya seperti ini. Tipe pemakaiannya sendiri adalah regular fit. Disclaimer, kita di sini menggunakan air tips bawaannya yaitu Moondrop spring tips. Untuk kesan pemakaiannya sendiri bisa dikategorikan cukup snug karena memang nozzle-nya ini cukup besar, jadi dia memberikan kekedapan yang snug dan baik. Untuk kenyamanan sih menurut saya ini oke sih, nggak ada masalah yang berarti, tidak ada sudut-sudut tajam juga untuk housingnya.
Dan overall ini pemakaian yang bisa dikategorikan enak sih, tanpa terkesan terlalu berat juga atau mengganggu. Dengan housing seperti ini menurut saya ini akan sangat versatile untuk semua jenis telinga dan kami berikan skor B+ untuk fittingnya. Untuk debut awal in-ear monitor Sinn, fitting seperti ini sudah sangat-sangat oke sih. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Sinn ini. Untuk arah suara dari Sinn ini bisa dikategorikan agak V-shape dan tidak sulit untuk di-drive in-ear monitor satu ini menggunakan smartphone kalian sekalipun. Untuk bagian bassnya sendiri dari Sinn ini dia memiliki bass yang mirip seperti Chu, tapi dia memiliki punch yang lebih deeper dan juga detail yang lebih baik untuk bagian bassnya. Namun secara impact menurut saya juga nggak terlalu berbeda jauh dengan Chu. Mungkin untuk lagu-lagu umum akan oke-oke aja, tapi kalau kita bilang lagu yang bass set akut mungkin agak sedikit kurang untuk Sinn ini. Di satu titik bassnya ini juga bersih dan on point banget untuk kelas harga 600 ribuan. Untuk bagian mid-nya sendiri, mid-nya ini posisinya agak sedikit mundur dan dieksekusi dengan cara senetral mungkin. Untuk male vokalnya sendiri memang tidak terlalu tebal banget dan dieksekusi dengan cara yang cukup clean. Walaupun menurut saya pribadi agak sedikit kurang baik untuk male vokalnya. Kalau untuk female vokalnya dieksekusi agak sedikit berbeda, di mana dia memiliki female vokal yang lively, forward, dan sedikit intens. Mungkin bagi sebagian orang agak kurang suka dengan female vokal yang intens, ya kalian boleh perhatikan hal itulah. Tapi di satu titik ada hal yang menarik dari mid-nya, yaitu dia bebas dari shouting menurut saya. Selain itu presentasi dari instrumennya bisa dikategorikan lively dan cukup forward. Treble-nya ini masuk pada kategori yang cukup cering dan sedikit bright. Bagi sebagian orang mungkin agak sedikit fatigue karena memang treble-nya ini ada sedikit decay-nya yang bikin fatigue juga. Di satu sisi dia memiliki treble yang lively dan juga detail, itu mungkin bantuan dari balance armaturnya. Namun bagi saya pribadi, in-ear monitor satu ini agak sedikit intens untuk bagian atasnya atau treble-nya. Dan ada sedikit sibilance yang saya rasakan. Secara keseluruhan, tonalitas dari Sinn ini kami berikan skor B. Salah satu alternatif dari Chu yang memang lebih detail menurut saya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Sinn ini. Presentasi dari Sinn ini bisa dikategorikan sangat lively banget untuk harga 600 ribuan. Untuk timbre sendiri menurut saya ini timbre yang cukup oke dan a little bit better than Chu di beberapa frekuensi. Untuk soundstage sendiri biasa aja, tidak terkesan terlalu lebar dan juga kurang dimensinya. Untuk detail menurut saya detailnya ini sangat baik untuk kelas harga 600 ribuan dengan clarity juga yang mendukung. Jadi remah-remah dari setiap mikro detail dapat disajikan dengan sangat baik. Separasinya cukup baik, dipisah-pisahkan, imagingnya agak sedikit kurang dimensi, dan positioningnya bisa dikategorikan oke walaupun flat atau 2D. Atau kiri kanan aja untuk positioningnya. Secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons yang pertama yaitu packagingnya biasa aja, jadi kalian hanya dapat case, dan air tips dan in-ear monitor dan juga kabel. Tidak ada kesan unboxing sama sekali. Itu menurut saya agak sebuah kekurangan dan cons. Cons yang kedua yaitu suaranya sedikit intens. Ya bagi sebagian orang mungkin nggak terlalu bermasalah, tapi bagi sebagian orang juga mungkin bisa bermasalah. Kalau kalian mencari yang smooth, yang warm, mungkin in-ear monitor satu ini tidak terlalu cocok untuk kalian karena memang dia cukup intens di bagian treble dan ada sedikit peak mungkin di mid high-nya. Walaupun saya nggak lihat frekuensi responsnya sih. Pro-nya, in-ear monitor satu ini merupakan upgrade dari Chu kalau memang kalian cari atau mengejar detail. In-ear monitor ini memang memberikan bass yang lebih detail dan juga treble juga yang lebih detail. Tapi arah suaranya ini lebih intens dibandingkan Chu yang lebih smoother suaranya. Untuk value for money dari Sinn ini kami bilang ini in-ear monitor yang fair value dan kami berikan skor B. Kalau kalian suka tonal Chu tapi menurut kalian Chu itu kurang detail, ya in-ear monitor satu ini bisa kalian pertimbangkan. Selanjutnya kita bahas comparison antara Moondrop Chu dan juga Sinn ini. Oke, kita akan sedikit komparasi antara Moondrop Chu dan juga in-ear monitor dari Sinn yang menggunakan driver dari Moondrop Chu. Lalu bagaimana suaranya? Oke, kita bilang secara desain dulu, mereka memang berbeda. Secara desain, ini memiliki housing yang memang lebih enak jika dibandingkan Chu ini. Untuk fittingnya juga menurut saya lebih enak di sini dibandingkan Chu ini. Konfigurasinya pun berbeda. Kalau di bagian dalamnya ini menggunakan dynamic driver dan satu balance armatur, sedangkan di sini dia hanya menggunakan satu dynamic driver. Untuk harga ini 600 ribuan, ini sekitar 200 ribuan, hampir 300 ribuan lah. Untuk bagian bass sendiri, Sinn ini bassnya lebih deeper dan detail dibandingkan Chu.
Untuk bagian mid sendiri, mid dari Chu ini sedikit lebih smooth, sedangkan di Sins ini lebih clear dan agak lebih intens. Selain itu juga sedikit lebih bright menurut saya. Untuk bagian treble sendiri, Chu ini memiliki treble yang lebih jinak jika dibandingkan dengan Sins, yang lebih lebih liar untuk bagian treble-nya jika dibandingkan dengan Chu. Mungkin efek satu balance armatur dari Sins ini memberikan efek yang berbeda dibandingkan Chu. Kalau kalian sensitif terhadap yang pedas-pedas, mungkin Chu ini masih menjadi alternatif yang baik. Walaupun dia memang arahnya neutral, agak sedikit bright, tapi menurut saya lebih baik, lebih jinak dibandingkan Sins ini. Untuk teknis sendiri, bagian soundstage sendiri menurut saya mereka hampir-hampir mirip, cuma Chu ini memiliki dimensi jika dibandingkan dengan Sins yang kita bilang flat. Jadi ada sedikit kesan dimensinya, ada sedikit kesan imagingnya jika dibanding, ada depth-nya jika dibandingkan dengan Sins ini. Sedangkan untuk detail dan clarity, kalau kalian memang cari detail yang the best, mencari upgrade detail dan clarity dari Chu ini, Sins ini pilihannya. Kesimpulan, Sins ini merupakan salah satu alternatif kalau kalian memang suka dengan suara Chu, tapi kalau kalian mencari sesuatu yang lebih upgrade, lebih detail, selain itu fittingnya lebih oke, dan juga kabelnya detachable tentu saja. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Sins ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!